Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi. Apa kabarnya Anda di pagi yang cukup cerah ya, meskipun ada mendung-mendungnya sedikit di seputaran studionya Mix Radio di 92,9 FM di Cihanjuang nomor 10 Kota Cimahi. Dan mudah-mudahan Anda dalam kondisi yang sehat, tentunya kondisi yang oke, karena pagi hari ini kembali saya Arin Gasmara akan mengajak Anda untuk berbincang dengan para narasumber. Dan pagi hari ini tema yang akan diangkat adalah mengenai netralitas ASN dalam pemilu tahun 2024. Dan di studio sudah hadir kembali para narasumber yang sudah kesekian kalinya ya kayaknya hadir di studio. Ada Pak Ihsan Santoso, Sarjana Hukum. Selamat pagi Pak Ihsan. Ya, selamat pagi. Kayaknya seger banget nih ya lihat Pak Ihsan ya. Pagi-pagi. Oh gitu ya, semangat juga. Harus semangat. Ya, udah sarapan pasti ya? Belum. Oh belum. Karena saking semangatnya. Iya, belum sarapan aja udah kayak gini ya. Gimana kalau udah sarapan? Selamat pagi juga sudah hadir Pak Maurits Marx Williams SHMH sebagai Jaksa Fungsional Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Cimahi. Selamat pagi. Selamat pagi good listeners. Iya, Pak Maurits juga sudah kesekian kalinya ya hadir di studio ya. Hadir di RFM Ya, ini. terima kasih loh sudah menyempatkan diri lagi. Kita tanya-tanya lagi ya, dan kali ini bahasannya karena kita menjelang pemilu tinggal beberapa hari lagi ya, 2 minggu. 14 hari ya. Iya, 14 hari lagi kita akan bahas mengenai netralitas ASN dalam pemilu di tahun 2024 ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai netralitas ASN ini ya, boleh di reminder kembali kepada good listeners mengenai sebetulnya apa sih kejaksaan itu, dan mungkin diterangkan sedikit mengenai fungsi-fungsi yang dijalankan oleh kejaksaan. Iya. Terima kasih. Oke, makasih Bu Arin ya. Iya. Saya sampai lupa. Oke, good listeners ya. Kalau Kejaksaan Republik Indonesia itu adalah suatu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara. Intinya itu khususnya itu di bidang penuntutan. Ya. Nah, seperti itu kalau digambarkan lah intinya seperti itu. Terkait dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah sebagai suatu lembaga penegak hukum, Bu. Ya. Seperti itu, dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan hukum, kepentingan hukum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau cukup KKN. banyak Cukup fungsinya banyak dan juga cukup tugasnya. komplit Iya, intinya iya. di Kejaksaan Dan Republik Indonesia. intinya sih sebagai penegak hukum, salah satu Iya, salah penegak satunya. hukum ya yang ada di Indonesia. Iya. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan pemilu ya, ini hajatnya Republik Indonesia ini ya, pesta Iya, pesta demokrasi. demokrasi. Iya, di 14 Februari nanti, Iya. tinggal 2 minggu lagi ya. Nah, ini sebetulnya kalau lihat dari definisinya, kemudian juga sebetulnya pemilu ini tujuannya apa sih, Pak? Kalau dilihat dari fungsi, mungkin keterkaitannya dengan fungsi kejaksaan juga. Kalau di sini terkait dengan pemilu yang akan dilaksanakan tanggal 14 Iya. Februari ya, tentunya itu pemilihan umum ya proses demokratis untuk memilih wakil rakyat. Ya, Ya betul. kan, atau pejabat pemerintah secara langsung oleh warga negara suatu negara. Ya, pemilihan umum ini merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern Iya. yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi ya dalam menentukan pemimpinnya dan kebijakan negara. Iya. Intinya seperti itu. Apalagi Ibu. di pemilu sekarang nih katanya masyarakat juga akan dapat 5 surat suara ya. 5 Jadi surat kita suara. milihnya udah dari puncaknya nih, dari milih Iya. presidennya, Iya. milih DPD, milih lembaga, DPR, iya, kemudian betul, DPRD, provinsi, dan juga DPRD iya, kota ya, iya, kalau untuk Cimahi. Gubernur dan wali kota kan Iya, nanti itu. nanti ya, setelahnya. setelah terbentuknya DPRD gitu ya. DPR RI dan presiden ya. Iya, iya, Pemutaran betul. pertama kok presiden. Nah, kalau keterkaitannya dengan ASN nih ya,
aparatur sipil negara yang akan kita bahas nih. Ini ASN ini punya dua fungsi, selain sebagai abdi negara, ini juga ternyata sebagai pemilih juga dalam proses pemilu. Dan dikatakan bahwa ASN ini harus bersikap netral. Nah, terkait dengan tema kita hari ini ya, mengenai netralitas ASN dalam pemilu, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan netralitas ASN dalam pemilu ini? Oh, kalau itu tugas kewenangannya di sebelah saya. Ah, boleh. Pak Maurits ya. Silakan, Pak Maurits. Baik, jika kita melihat terkait ASN itu sendiri harus netral. Kenapa? Kenapa kita harus netral? Karena salah satu aturan yang wajib ditaati oleh ASN itu sendiri terkait posisinya di pemerintahan harus bersikap netral dalam pemilihan umum. Di mana aturan ASN itu sendiri secara jelas tercantum di beberapa regulasi. Netralitas ASN ini di pemilu maksudnya ASN tidak boleh menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu kandidat atau partai yang menjadi peserta pemilihan umum. Adapun yang dimaksud dengan ASN merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Aturan ASN yang harus netral dalam pemilu tersebut diatur secara tegas di beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Yang menyebutkan mengenai salah satunya asas netralitas ASN ini ya, undang-undang dari mengenai ASN ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Intinya tidak boleh berkepihakan. Harus netralitas semuanya, seperti itu Ibu, untuk seluruh ASN yang ada di Indonesia. Baik terhadap calon pemimpinnya maupun partainya. Itu nggak boleh juga ya? Tidak boleh. Berpolitik nggak boleh. Itu resikonya ya, karena kan ini boleh dibilang secara kasarnya ASN ini digaji oleh masyarakat nih ya, digaji sekali oleh negara, oleh masyarakat itu sendiri. Nah, mungkin nanti kita akan berbincang lagi mengenai, karena saat ini seperti kita tahu mulai tanggal 21 Januari hingga 10 Februari 2024 ini merupakan salah satu tahapan dalam pemilu itu masa kampanye. Nah, keterkaitannya ASN ini kalau di masa kampanye sebetulnya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ASN mungkin nanti kita akan tanya lebih jauh ya. Nah, kalau sebelumnya boleh kita tahu sebetulnya perundang-undangan yang mengatur netralitas ASN selain aturan atau undang-undang mengenai ASN itu sendiri yang tadi nomor 5 tahun 2014, apakah ada aturan khusus misalnya di PKPU gitu ya, peraturan dari KPU itu sendiri ada nggak, atau itu merupakan turunan-turunan dari undang-undang intinya? Undang-undang intinya dari undang-undang ASN nih Ibu. Gitu. Kalau gitu gimana Pak Moris? Ya, jadi dalam aturan itu sendiri disebutkan bahwa ASN itu dilarang menjadi anggota dan gitu ya, atau pengurus partai politik itu sendiri, Bu. Jadi ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Jadi dalam hal ini meskipun wajib bersikap netral, ASN masih bisa mengikuti pemilu dengan menjadi pemilih yang memberikan suaranya. Karena ASN tetap berhak datang untuk datang ke tempat pemungutan suara ya, dengan tujuan untuk mencoblos atau memberikan suaranya, dan dilarang menunjukkan dukungan kepada kandidat siapapun. Keterkaitannya dengan ASN ini juga sebagai pemilih ya, tetap punya hak untuk memilih, tapi memang diharuskan untuk netral khusus untuk ASN ya. Kalau masyarakat biasa kayaknya boleh lah ya, mau berpihak. Jangankan untuk berpihak ya, kita untuk dokumentasi aja, untuk seperti foto kita tidak boleh mengacungkan jari ataupun apa seperti gitu ya. Ada aturannya ya. Jadi mati gaya dong kalau di foto, jadi nggak boleh ini ya. Gitu ya, nggak boleh 1, 2, 3 dan sebagainya. Oke, nanti kita akan lanjut kembali perbincangan kita masih mengenai hal-hal yang berkaitan dengan netralitas ASN dalam pemilu 2024. Dan sebelumnya kita nikmati dulu ya yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio.
Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Terima kasih untuk Anda yang masih simak perbincangan kita, masih bersama rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, dan para narasumbernya juga sudah siap live ya di Instagramnya Kejari_Cimahi. Kemudian juga Anda juga bisa mengajukan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Ihsan dan juga ke Pak Maurits ya. Boleh melalui 085 161 280929, atau Anda juga bisa menyampaikannya melalui live Instagramnya Kejari_Cimahi atau melalui DM Instagram di akun Instagramnya Mix Radio @929 Mix Radio. Nah, untuk Anda yang mungkin sedang akan menuju ke luar wilayah Kota Cimahi, Bandung Raya dan sekitarnya, Anda juga tetap bisa mendengarkan perbincangan ini melalui s.id/Mix Radio Cimahi. Nah, kita lanjut lagi ya, perbincangannya masih mengenai netralitas ASN dalam pemilu di tahun 2024 yang tinggal beberapa langkah lagi. Dan sekarang ini kita sedang ada di salah satu tahapan penting di pemilu, yaitu masa kampanye ya, sampai tanggal 10 ya. Februari 2024. Nah, kalau sebenarnya mengenai kampanye ini sendiri, apa sih yang dimaksud dengan kampanye itu sendiri, Pak? Boleh diterangkan? Ya, sebelum kita masuk ke situ, Bu, setidaknya itu terkait dengan netralitas ASN itu sangat penting, Bu. Ya, untuk memastikan tidak adanya penggunaan fasilitas negara atau upaya penyokong peserta pemilu tertentu, ya, dengan alasan mendasari peraturan yang mewajibkan netralitas aparatur negara lainnya di pemilu, seperti anggota TNI Polri, pegawai Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan anggota Badan Pengawasan Pemilu Bawaslu. Nah, kewajiban para aparatur negara tersebut bersikap netral, harus bersikap netral. Intinya dalam pemilu telah secara jelas diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Pemilu. Nah, serta beberapa undang-undang lainnya. Nah, sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban netralitas dalam pemilu itu bervariasi. Mulai dari teguran, hukuman administratif hingga pemecatan. Nah, itulah yang sangat tahapan sanksinya, makanya serius ya. Harus sanksinya serius. ASN itu harus netral, intinya seperti itu, karena sudah diatur di dalam undang-undang pemilu, baik undang-undang pemilu dan undang-undang aparatur sipil. Nah, terkait dengan tahapan dalam pemilu adalah yaitu masa kampanye ya. Salah satunya. Terkait dalam PKPU nomor 15 tahun 2023 sudah dijelaskan bahwa kampanye pemilu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu. Nah, pihak perwakilan peserta yaitu untuk meyakinkan pemilih dengan menyampaikan visi misi program dan citra diri peserta pemilunya itu sendiri. Ya, setidaknya kampanye itu digelar secara serentak. Untuk semua jenis pemilu, baik untuk pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten dan atau kota. Nah, pelaksanaannya pun harus berlandaskan prinsip jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Setidaknya semuanya ada di sini, banyak syaratnya. Kampanye itu setidaknya itu kalau jadwal kampanye pemilu ya itu dimulai dari 28 November sampai 10 Februari 2024. Di mana agenda kampanye itu meliputi pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran alat peraga, kampanye kepada publik, serta penyelenggaraan debat antara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Seperti yang debat yang good listeners ngelihatlah banyak pamflet sekali di situ, di jalan-jalan, billboard spanduk-spanduk ya. Kemudian di 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024 kampanye rapat umum, iklan melalui media massa cetak, elektronik, dan daring sampai daring. Berarti salah satunya di radio nih ya.
lebih dari tanggal 11 masa tenang. Oh gitu. Nah dibatasi ya sampai 10 Februari. Berarti 4 hari menjelang. 4 hari menjelang itu masa tenang. 14 Februari pelaksanaan pemilu secara serentak. Dan tahun ini kayaknya yang paling heboh. Gitu ya. Karena soalnya semuanya 5 nih ya, milihnya 5 sekaligus nih. Dari mulai presiden, DPR, DPD ya, DPR DPRD ya. Semuanya seperti itu, Ibu. Iya. Jadi kampanye ini sendiri, di masa kampanye ini dimanfaatkan pastinya ya oleh para caleg, kemudian juga partai dan juga calon presiden mungkin ya. Kemarin kita udah nonton ya debat nih capres, cawapres gitu ya, seru banget. Kita boleh nonton aja tapi tidak boleh berkepihakan. Nah itu ya. Termasuk di kejaksaan juga ya. Sama, kita ASN ya. Juga Bu. Nontonnya boleh, tapi berpihaknya nggak boleh ya. Nah mungkin di masa kampanye inilah yang ini cukup menentukan juga, menentukan pilihan nantinya di masa pencoblosan. Nah karena di masa kampanye ini seperti tadi Pak Ihsan sebutkan juga caleg, kemudian juga para partai juga boleh menyampaikan visi misi dan segala macam ya, yang mungkin bisa mempengaruhi yang tadinya cuman karena nggak tahu ya, pengen milih ini, tapi setelah masa kampanye, setelah dengar, setelah lihat juga kampanye-kampanye yang dilakukan, mungkin bisa berubah tuh. Bisa berubah, dan kita pun juga kalau ASN itu, kita pun semua seluruh rakyat Indonesia itu secara pemilu ini di tahun 2024 ini harus netralitas sebenarnya Bu. Contohnya kita foto aja, selfie aja nggak boleh dengan berlaga-berlaga kayak gimana kan, ya tahu sendiri kan, itu namanya mencontohkan. Oh berarti ada alat peraga yang dicontohkan. Kalau misalkan foto itu harus yang kayak gimana, harus diatur gayanya seperti itu. Terutama yang berkaitan sama angka nih ya, kayaknya dihindari banget ini. Jari dari 1 sampai sekian nih jangan dulu deh, umpetin dulu ya. Umpetin dulu untuk netralitas untuk pemilu. Iya betul. Nah kalau tadi sudah disampaikan juga bahwa sampai dengan 10 Februari itu masih boleh kampanye ya. Tapi setelah itu masa tenang sampai masa pencoblosan di 14 Februari. Nah, berkaitan dengan ASN lagi nih ya. Sebetulnya kalau lihat dari ini ada contekan ya dari media sosialnya pemerintah Jawa Barat ya. Ternyata dari beberapa provinsi, ada 10 provinsi yang mencatatkan indeks kerawanan tinggi terkait netralitas ASN, dan Jawa Barat salah satunya. Jadi ini harus berhati-hati sepertinya ya, orang Jawa Barat nih, terutama ASN-nya untuk menjaga netralitas. Kemudian juga dari 10 kabupaten kota dengan indeks kerawanan tinggi di isu netralitas ASN ini, ada juga tetangga kita yaitu Kabupaten Bandung. Ini tercantum juga ya di indeks kerawanan ini. Nah, sebetulnya hal-hal apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ASN dalam masa kampanye dan berpotensi untuk melanggar kode etik ataupun disiplin pegawai? Tadi sedikit sudah disebutkannya. Boleh dijabarkan lagi. Pak Moris, hajar. Boleh. Untuk terkait pasal yang berkaitan dengan netralitas ASN itu sendiri diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Di situ tercantum bahwa pejabat negara atau pejabat aparatur sipil negara itu sendiri dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye. Di sini juga kita bisa lihat bahwa dalam pasal ini jelas ASN termasuk subjek hukum yang dilarang untuk membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye. Sehingga segala tindakan ASN baik berupa policy atau kebijakan atau keputusan maupun tindakan konkret yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye merupakan delik pelanggaran pemilu. Nah, itu pelanggaran ya. Nah, di pasal 4-nya itu sendiri di PP 53 tahun 2010 secara tegas melarang PNS untuk memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara pertama bisa berupa terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Selain itu juga bisa merupakan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye. Selanjutnya ada membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye
dan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya maupun anggota keluarga serta masyarakat. Seperti itu. Itu ya, jadi harus hati-hati banget. Nah itu tadi sempat dikatakan juga tidak boleh terlibat dalam, salah satunya adalah pertemuan. Jadi nggak boleh hadir juga ya. Kalau misalnya di salah satu partai sedang mengadakan kampanye misalnya, nah di kelurahan tertentu lah misalnya ya, kepala desanya boleh nggak kalau cuman hadir gitu sebetulnya? Jelas dilarang. Oh nggak boleh ya. Iya, tidak gitu boleh, ya. apalagi selama masa kampanye ini. Seperti itu, kita tidak boleh melakukan pertemuan ataupun ajakan atau himbauan untuk memberikan barang atau sesuatu yang keberpihakan terhadap salah satu partai yang ada berkaitannya dengan politik itu dihindari dulu. Iya. Nah ini termasuk juga. Kecuali sudah pensiun. Oh gitu. Udah nggak jadi lurah, udah mantan lurah boleh hadir ya. Nanti dikesampingkan, oh ini ada yang nongol, ternyata dia udah pensiun. Oh iya. Jabatannya sudah selesai. Jadi lumayan ini ya, harus berhati-hati ya para ASN, termasuk juga para kepala daerah gitu ya. Malah tadi kepala desa juga. Nah itu ya, sampai di tingkat kelurahan sampai tingkat desa juga ternyata nggak boleh gitu ya. Nah ini para good listeners yang mungkin salah satunya merupakan ASN atau justru kepala daerah nih, para lurah, para camat yang juga suka dengerin Mix Radio nih ya. Hati-hati ya Pak, jangan, nggak boleh tuh hadir di ini ya. Apalagi kalau sampai ngasih barang yang udah ada apa namanya ada kaitannya ya dengan partai, kemudian juga caleg tertentu. Nah kalau dengan kita lihat dari fungsi kejaksaan sendiri ini, bagaimana upaya dari kejaksaan ini untuk mensukseskan pemilu 2024 dan mungkin penanganan atas pelanggaran netralitas ASN ini sendiri boleh diterangkan? Kalau kita ini Pak, maaf Pak, Bu dan listener ya. Jadi kalau kita di kejaksaan ini kan juga termasuk ASN ataupun PNS ya, yang sebelum kita masuk gimana nih Kejari nih dalam upaya mensukseskan pemilu di tahun 2024 ini. Nah, sebelum masuk ke situ Bu, terkait dengan PNS ini untuk menghindari konflik Bu. Jadi setidaknya kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan di mana ini diatur di dalam pasal 11 huruf C PP nomor 42 tahun 2024, di mana pasal tersebut diperinci kembali oleh surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, intinya yang mana nomor B/71-M.SM/M.00/00/2017 di mana berupa larangan melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis atau berfiliasi dengan partai politik di mana misalnya PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik. Banyak tuh PNS juga dilarang memasang spanduk. Banyak itu larangan-larangan diatur di dalam Menpan RB tersebut. Nah, terkait dengan Kejari Bu, untuk mensukseskan pemilu 2024, di mana penanganannya atas pelanggaran netralitas ASN, di mana kejaksaan dalam mendukung penyelenggaraan pemilu 2024. Yang pertama, mendukung penuh penyelenggaraan pemilu 2024, mengoptimalkan pembentukan posko pemilu kejaksaan sebagai supporting sentra Gakumdu, intinya gitu. Ada Kemudian poskonya ada poskonya, menerbitkan instruksi Jaksa Agung Insja yaitu nomor 6 tahun 2023 tentang optimalisasi peran Kejaksaan RI dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Nah, itulah dukungan peran Kejari untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 ini Bu. Di mana melakukan pemetaan juga gitu kan,
deteksi dini dan cegah dini. Nah, ya, itu pencegahan nih, ya, penting banget nih. Potensi ancaman, ya kan, gangguan, hambatan dan tentang tantangan, ya, AGHT dalam pemilu 2024 ini. Nah, itu agar terciptanya tidak ada pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN, seperti itu, Bu. Kalau tadi mungkin beberapa hal yang dilakukan oleh Kejari berkaitan dengan pencegahan gitu ya, agar tidak terjadi gesekan, kemudian juga ketidakstabilan dalam pelaksanaan ini ya, kondisi tahun keamanan. ini kan 2024 ini kan serentak. Nah, itu hebohnya luar main di pesta demokrasi ini kan. Pebelit gitu ya. Sampai dari tingkatan presidennya mau milih yang mana, DPR-nya siapa gitu ya. Ini hajat besar benar-benar ya. Nah, kalau dari mungkin sudah ada beberapa aduan mungkin ya dari Bawaslu atau dari pihak lain mengenai pelanggaran netralitas ASN ini, bagaimana tindakan preventifnya dari Kejari untuk menangani kasus-kasus ini? Nah, apakah sudah mulai ada aduan atau selama ini mungkin di Cimahi belum ada tuh gitu? Untuk sejauh ini, untuk pelanggaran yang dilakukan oleh ASN terkait netralitasnya itu sendiri tidak ada. Tidak ada. Ini. Alhamdulillah ya, aman ya. Aman nih. Baik-baik ya ASN di Cimahi. Tapi kalau untuk perbuatan pelanggaran dari pihak calon atau paslon dari Pilpres mungkin ada beberapa laporan sih di Bawaslu seperti itu. Kayak harusnya mentaati aturan kampanye atau jadi dari calegnya ya yang biasanya. Sementara dari ASN-nya belum ada. Sejauh ini belum ada. Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Baik-baik semua ASN-nya. Karena salah satunya orang kejaksaan juga ASN ya. Oke. Nah, mungkin nanti kita akan simak lagi, kita akan lanjut lagi perbincangan kita masih mengenai kasus-kasus atau perkara yang mungkin pernah ditangani di pemilu sebelumnya atau sebelumnya ya, sebelum waktu 2024 ini. Tapi sebelumnya kita simak dulu satu lagu berikut. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Good listeners, 92.9 FM Mix Radio, dan kita masih di perbincangan mengenai netralitas ASN dalam pemilu 2024. Dan masih hadir Pak Ihsan Santoso, kemudian juga Pak Maurits Marks Williams di studionya Mix Radio, dan kita sudah sampai di sesi terakhir ya di perbincangan kita kali ini. Nah, kalau tadi kita sudah bahas ya mengenai potensi, kemudian juga apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para ASN ini di masa pemilu 2024. Nah, kalau misalnya masyarakat nih menemukan menemukan perkara atau kasus pelanggaran dari para ASN ini sendiri, sebenarnya bagaimana sih cara untuk membuat pengaduan atau laporannya itu, gimana prosesnya, boleh dijelaskan? Sedikit mungkin nanti akan ditambahkan oleh Pak Morris ya. Nah, setidaknya kalau listener di sini kan kita sesuai dengan netralitas pemilu itu terkait dengan kejaksaan tadi itu kan setidaknya itu Kejaksaan Negeri sendiri yang mana seluruh Indonesia itu kan sudah ada Setra Gakumdu. Ya, pengaduan masyarakat terkait dengan pemilu tahun 2024 sini juga bisa, Bu. Ya, melalui itu juga bisa ya. Bisa kan ada posko-poskonya ada semuanya nanti. Nah, nanti dari kalau terkait dengan prosesnya itu sama seperti perkara-perkara yang kita tangani. Namun berbedanya ini kan kita harus menggandeng dari pihak Bawaslu, pengawas pemilu. Nah, karena ini event pemilu ya, khusus. Jadi dia kita harus ada nanti kita ya mungkin ada rapat bersama terkait dengan apa yang sudah ditemukan terkait dengan pemilu ini. Nah, segala prosesnya itu tetap nanti ada penyidik dari
Polres sendiri Oh. terkait dengan nanti itu Jadi ada bagaimana nih, keterkaitan Bawaslu, tahapannya. Polres ya, Iya, kemudian juga ada tahapannya ada semuanya. tahapan-tahapan. Di situ kita juga kita rapatkan apa saja nih bahan-bahan temuan terkait dengan pemilu di tahun 2024 ini. Kalau selama ini yang kita temukan ini masih dalam netralitas, tidak Oh, ada gitu ya. temuan baik yang pemilu tahun yang kemarin juga Mudah-mudahan semuanya aman-aman ya sampai Aman-aman pelaksanaan saja. pemilunya nanti di 14 Februari Iya, ya. betul Ibu. Iya, iya. Nah, terkait dengan prosesnya ya tetap sama, nanti ada pelimpahan ke kejaksaan sampai ke hakim nantinya pengadilan. Nah, mungkin Pak Moris ada mau tambahin Pak Moris? Baik. Yang harus disiapkan oleh masyarakat apa saja biasanya kalau misalnya menemukan itu ya? Nah, jika ada terkait dugaan atau pelanggaran dari salah satu pihak partai ataupun mau paslon yang akan ikut serta dalam pemilu ini, Iya. otomatis harus melaporkan ke Bawaslu. Ke Bawaslu Cuman kita juga dulu. siap menerima untuk laporan sih. Iya. Tapi tetap nanti awal mulanya nanti kita harus keserahkan ke Bawaslu, dari Bawaslu lah. Karena Bawaslu yang berperan dalam pemilu ini. Iya, Badan iya. namanya juga Badan Pengawas Pengawas Pemilu, Pemilu, iya, Pemilihan betul. Umum. Jadi setelah membuat laporan misalnya ada dugaan terkait money politik atau black campaign dari Iya, salah satu paslon, bisa langsung membuat laporan pengaduan ke Bawaslu. Iya. Kemudian nanti akan ditindaklanjuti. Penanganannya itu seperti apa sih? Nanti ada penerimaan laporan. Oh, Kemudian gitu. nanti dikaji apakah alat buktinya sudah cukup atau belum Iya. untuk diserahkan atau ditindaklanjutkan ke persidangan. Alat bukti penting ya, Alat bukti harus penting. ada ya. Iya. Kan alat bukti minimal ada 2 kan? Oh, Dari iya. 5 alat bukti tuh ada keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, Iya. maupun keterangan ahli seperti itu. Nah, jadi harus minimal ada 2 alat bukti dulu nih yang kuat, yang menyatakan bahwa si pelaku atau si oknum Melakukan tersebut tuh pelanggaran. melakukan pelanggaran pemilu. Iya, Seperti iya, iya. itu. Boleh dari paslon, boleh dari misalnya caleg gitu ya, Bisa. ya atau Dan partai. lisan aja tidak Nggak menjadikan bisa. cukup bukti. Iya, nah. Bukan, apalagi kalau katanya. Katanya, itu iya. banyak seperti itu tidak. Katanya menjadi kemarin gitu dan Katanya, ya. nggak ada bukti apapun ya, Iya, harus bukti yang kuat. apa. Ya, ya. Nah, kalau mungkin bisa disampaikan lagi sebagai penutup ya di perbincangan kita kali ini, himbauan untuk good listeners, untuk masyarakat, kemudian juga atau mungkin untuk rekan-rekan ASN nih, himbauan dari Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, silakan dalam rangka mensukseskan pemilu, boleh sebagai penutup ya. Oke. Terima kasih good Ya. listeners ya, Bu Arin, terima kasih ya. Semoga lah di tahun 2024 ini, pemilu di tahun 2024 ini ya kan yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024 ini, agar good listeners datang berbondong-bondong ke tempat TPS menggunakan hak hak pilih. pilihnya. Mau coblos yang mana ya terserah, yang Bebas. penting semoga 14 Februari ini berjalan dengan lancar, aman dan damai, tidak ada tindakan-tindakan lain-lainnya seperti itu. betul. Kalau dari saya, Bu. Iya, Pak Maurits mau menambahkan? Baik. Ya. Dari saya sendiri ya, mari kita sukseskan pemilu di tahun 2024 ini, serta kita sebagai ASN harus tetap menjaga netralitas. Kita hindari stop money politics, stop black campaign, stop hoax, Nah, itu. stop kampanye sara, lawan intimidasi terhadap pemilih, dan jangan lupa jangan sampai golput. Ya. Karena kita gunakan hak politik kita ini dalam memilih pilpres ya, terutama ya, dengan bijak lah. Ya. Kita tahu siapapun pemimpinnya, yang penting negara Indonesia ini tetap NKRI ya. Ya. Tetap bersatu. Iya, Itu aja. tetap bersatu. Penting. Iya, betul. Satu suara itu penting. Ya, jadi jangan sampai nggak golput, jangan sampai nggak menggunakan hak hak pilihnya. Oke, dan terima kasih untuk para narasumber yang sudah menyampaikan paparannya, kemudian juga mengingatkan dan reminder juga ya untuk good listener semua agar menggunakan hak pilihnya di tanggal 14 Februari 2024. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah simak perbincangan ini. Kita akan ketemu lagi di perbincangan berikutnya, dan untuk kali ini saya Arin Gasmara dan juga ada kru, ada Zafran, kemudian juga ada Rafa. Kita undur pamit dan terima kasih dan sampai jumpa.